Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat membangun desa, salam Merdesa. Kembali berjumpa dengan channel Merdesa, channel yang bicara tentang desa, tentu dengan segala dinamikanya. Pasca demo kemarin, demo perangkat desa dan kepala desa pada tanggal 17 Januari 2023, dilanjut dengan demo perangkat desa pada tanggal 25 Januari 2023. Muncul beragam komentar di tengah masyarakat, baik di obrolan sehari-hari maupun yang diutarakan di media sosial. Yang paling banyak komentar mereka adalah rakus kekuasaan, memperlama waktu korupsi untuk kepala desa, karena usulannya adalah ada yang 2 kali 9 tahun dan 3 kali 9 tahun. Lalu ada juga komentar tentang supaya balik modal. Video tentang biaya pencalonan kepala desa sudah ada di channel Merdesa. Silahkan dilihat agar Anda mendapatkan gambaran berapa sih sebenarnya biaya seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah, bicara tentang balik modal, ini ada kaitannya dengan penghasilan tetap juga tunjangan. Pertanyaannya, bagaimana bisa balik modal kalau siltapnya hanya segitu, terbatas, tunjangannya juga terbatas? Tentu akhirnya timbul kecurigaan-kecurigaan. Jangan-jangan pasti korupsi ini. Apalagi Indonesia Corruption Watch sudah merilis pemberitaan bahwa sekitar 800-an kepala desa tersandung kasus korupsi. Terbanyak terkait dengan korupsi dana desa. Ini menjadi bahasan yang menarik di tengah masyarakat, bahkan banyak akademisi, banyak lembaga sosial masyarakat yang mencermati hal ini. Lalu sebenarnya seperti apa sih korupsi yang terjadi di desa tersebut? Apakah uangnya langsung dipakai, langsung dibawa lari, atau seperti apa? Kita akan kupas secara tuntas di video ini. Perlu diketahui bersama bahwa praktek korupsi ini terjadi di mana saja, khususnya di instansi-instansi pemerintahan. Instansi atau lembaga yang mengelola keuangan negara. Nah, khususnya di desa, setelah diselidiki, setelah dipelajari, ada 5 modus operandi, 5 cara, 5 kebiasaan yang dilakukan oleh oknum, baik itu oknum kepala desa maupun oknum perangkat desa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama, yaitu penggelembungan dana atau markup. Caranya bagaimana? Caranya, seorang kepala desa tentunya dengan tim pelaksana yang ada di desa, entah tim pelaksana pembangunan tersebut sadar atau tidak, terpaksa atau tidak,
melaporkan harga pembelian atas barang dan jasa di desa mereka lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Katakanlah pembelian printer yang ketika mereka beli dengan pajaknya hanya 2 juta, dilaporkan atau ditulis seharga 2.500.000. Ini adalah markup. Pembelian aspal misalnya. 1 drum aspal yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga 2 jutaan yang grade A, lalu dilaporkan seharga 2.700.000 atau bahkan 3 juta. Ini markup atau penggelembungan dana. Modus kedua adalah proyek fiktif atau pengadaan jasa fiktif atau pengadaan barang fiktif. Seakan-akan sebuah desa melakukan pekerjaan, mengadakan sebuah barang atau jasa berupa pelatihan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak. SPJ-nya dibuat dengan foto-foto kegiatan lainnya, sehingga dana tetap bisa dicairkan. Ini adalah modus proyek fiktif atau pengerjaan fiktif. Nah, yang ketiga hampir serupa tapi tak sama, yaitu laporan fiktif atau SPJ fiktif. Kalau yang proyek fiktif berarti proyeknya tidak ada, barangnya tidak ada, jasanya tidak ada. Nah, kalau laporan atau SPJ fiktif, proyeknya ada, akan tetapi dilaporkan tidak sesuai kenyataan. Satu contoh, sebuah proyek pembangunan jalan, pengaspalan jalan, baru pengerjaan hingga 60%, akan tetapi dilaporkan sudah final 100%. Sehingga desa tersebut, kepala desa tersebut, oknum tersebut bisa melakukan pencairan dana berikutnya yang biasanya untuk tambal sulam, meneruskan pembangunan yang tadi dilaporkan final tapi sebenarnya belum, lalu demikian terus-menerus. Pengerjaan berikutnya akan seperti itu, dilaporkan lagi dengan laporan fiktif lagi. Karena uangnya berkurang untuk menutupi pembangunan yang sebelumnya. Modus operandi atau cara yang berikutnya adalah penggelapan. Penggelapan ini dilakukan biasanya oleh oknum kepala desa atau oknum bendahara desa, karena yang punya akses untuk mencairkan dana hanya 2 orang tersebut, kepala desa dengan bendahara. Nah, biasanya yang berani adalah oknum kepala desa. Dengan cara memalsukan tanda tangan dan stempel daripada bendahara desa, agar dia bisa mencairkan dana yang ada di rekening bank. Setelah cair, dia akan pergunakan untuk kepentingannya sendiri. Jadi ia gelapkan dana tersebut. Modus operandi yang terakhir yang biasanya dilakukan oleh oknum yang ada di desa adalah penyalahgunaan anggaran. Jadi dana atau anggaran yang sudah dicairkan secara prosedural
lalu oleh oknum kepala desa dipergunakan tidak sesuai perencanaan. Bisa saja untuk digunakan dalam pengerjaan yang lain, atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Salah satu contoh ini terkait dengan laporan fiktif, yaitu modus operandi yang tadi sudah saya sebut sebelumnya. Anggaran sudah dicairkan, lalu ia pergunakan untuk menyelesaikan pembangunan yang tidak selesai atau belum selesai sebelumnya, tapi yang sudah dilaporkan sudah final. Nah, terpaksa berarti rencana pembangunan yang seharusnya didanai dengan anggaran yang baru dicairkan tidak terlaksana. Ini masih mending. Yang parah adalah dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa kasus dipergunakan untuk membayar hutang pribadi daripada si oknum kepala desa. Nah, untuk masyarakat dan rekan-rekan merdesa dimanapun Anda berada, mulai sekarang marilah kita buka mata selebar-lebarnya untuk mencermati, untuk mengamati daripada proses pembangunan di desa kita. Libatkan kita dalam proses pembangunan desa, dalam musyawarah-musyawarah desa yang dilakukan. Cermati perencanaannya, dampingi pelaksanaannya, dan awasi peng-SPJ-nya. Adapun kalau kita cermati, ada beberapa ciri, ada beberapa kondisi yang dapat kita ambil kesimpulan, yang dapat kita waspadai, dapat kita curigai bahwa desa tersebut ada dugaan, tindakan, atau terjadi perilaku koruptif, yaitu tak ada pelibatan terhadap masyarakat, terhadap proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Lalu yang kedua, hampir mayoritas kelembagaan yang ada di desa tersebut seakan-akan diatur, diisi dari hanya orang-orang terdekat dari sang kepala desa. Atau kalaupun tidak kerabat, bisa jadi adalah orang-orang pendukung dari kepala desa yang terpilih di desa tersebut. Yang ketiga, tak ada transparansi terhadap penggunaan anggaran. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran. Tidak ada pemasangan daripada baliho ABPDes, tidak ada papan proyek, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, desa tersebut tidak ada media komunikasi dengan warga. Seakan-akan memang disengaja seperti itu. Tidak punya website, tidak punya grup Facebook, tidak punya grup WhatsApp, sehingga komunikasi dengan warganya terputus. Komunikasi dengan warganya terbatas. Warga pun ketika ingin menanyakan, ingin mengetahui, tidak
punya tempat untuk melihat, untuk membaca, untuk mencari informasi. Mereka harus datang ke kantor desa, tentu dengan risiko dicurigai, akan dikucilkan, dan lain sebagainya. Berikutnya, desa tersebut jarang melakukan musyawarah ataupun rapat-rapat desa. Kalaupun dilakukan musyawarah, biasanya yang hadir adalah orang-orang tertentu saja, tidak terbuka untuk umum. Hanya orang-orang yang ditunjuk, diundang secara khusus, warga masyarakat lainnya hanya bisa mendengar setelah acara tersebut berakhir. Bila Anda menemukan 5 kondisi tersebut di desa Anda, waspadalah. Jangan-jangan di desa Anda memang ada perilaku koruptif dalam pelaksanaan, dalam penganggaran, dalam penggunaan dana-dana yang dikucurkan di desa tersebut. Bisa dana desa, bisa alokasi dana desa, bisa bantuan keuangan lainnya. Bila Anda mendapati kondisi yang seperti ini, maka lakukanlah pendekatan kepada BPD apabila dianggap BPD-nya masih bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi kalau memang sudah mentok, BPD-nya juga orang-orang dari sang kepala desa atau oknum kepala desa, maka saluran yang lain tetap terbuka. Sekarang ini banyak rekan media, rekan LSM yang sudah membuka kanal saluran pengaduan dengan sedemikian luasnya. Anda bisa melakukan pelaporan, memberikan informasi, memberikan info awal atau info permulaan atas kecurigaan Anda. Dan rekan LSM, rekan media ini yang akan melakukan penelusuran. Itu bila Anda takut akan risiko berhadapan dengan pemerintah desa yang bisa mengucilkan Anda atau memusuhi Anda. Atau Anda bisa melaporkannya ke instansi pemerintahan yang di atasnya, kecamatan, kabupaten, atau lainnya. Akan tetapi yang terbaik sebenarnya adalah kepada lembaga desa yang ada di desa tersebut, yaitu BPD. Karena tugas pokok fungsi BPD adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini kinerja kepala desa. Korupsi di desa tidak bisa diberantas, tidak bisa dicegah hanya oleh aparatur penegak hukum atau oleh pemerintah yang ada di atasnya. Perilaku korupsi di desa hanya bisa dicegah, hanya bisa diberantas dengan kerjasama antara 3 eksponen yang ada di desa itu sendiri. Yang pertama tentunya adalah dari pemerintah desanya sendiri. Pemerintah desa harus mau untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan dana atau pengelolaan anggaran desa. Harus mau untuk mempelajari aturan-aturan dalam pelaksanaan anggaran yang ada di desa. Karena bisa saja karena ketidaktahuan, akhirnya
Anda tersandung masalah korupsi. Lalu yang kedua adalah masyarakat desa tersebut itu sendiri. Harus ada kemauan untuk melibatkan diri terhadap proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Jangan membiarkan sebuah perilaku koruptif yang kecil lalu akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya terjadi kasus yang besar. Libatkan diri Anda dalam proses-proses pembangunan. Dalam musyawarah-musyawarah desa. Libatkan dalam pengawasan. Maka insya Allah perilaku ini akan sedikit demi sedikit menghilang. Paling tidak pemerintah desa juga akan hati-hati karena masyarakat sangat ikut terlibat di dalam prosesnya. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan sedikit saja pasti akan timbul keberatan dari masyarakat. Yang terakhir adalah lembaga yang memegang peran vital dalam pengawasan, yaitu BPD. BPD harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas, ditingkatkan kemampuannya untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan dana operasional daripada kelembagaan BPD itu sendiri. Berikan dana operasional yang cukup agar BPD memiliki kehormatan di depan daripada pemerintah desa. Pisahkan anggaran tersebut dari anggaran APBDes yang selama ini menyatu dalam anggaran operasional pemerintah desa. Selama ini BPD hanya menjadi lembaga yang menerima anggaran sisa. Ketika anggaran sudah dibagi untuk pembangunan, untuk pendapatan kepala desa, untuk pendapatan daripada perangkat desa, maka sisanya baru diberikan kepada kelembagaan lain yang ada di desa tersebut. Seperti LPMD, PKK, dan BPD serta Karang Taruna. Sifatnya hanya sisa-sisa. Ke depan harus ada kebijakan bahwa BPD atau kelembagaan desa lainnya dipisahkan dari kolom atau dari bagian operasional pemerintah desa yang selama ini ada di APBDes. Lalu pemerintah daerah juga harus ada keberanian untuk memberikan pembekalan, memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup agar BPD menguasai tugas pokok dan fungsinya. Diberikan materi-materi berupa perundang-undangan yang berlaku, diberikan materi-materi berupa buku-buku peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa. Maka Merdesa yakin apabila 3 hal ini dilakukan, perilaku koruptif di desa akan hilang dengan sendirinya. Dan pasti akan terwujud sebuah desa yang makmur sejahtera, yang akan meningkat pelayanan kepada masyarakatnya. Merdesa yakin akan hal itu, cepat atau lambat. Demikian pembahasan kita di video kali ini tentang korupsi yang ada di desa. Bila ada manfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Dan tentunya
Merdesa tunggu komentar Anda di kolom komentar untuk membangun diskusi sehat, diskusi positif demi kemajuan desa kita tercinta. Tetap semangat untuk membangun desa. Salam berdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.